teman-teman, selamat hari Minggu semuanya. Nah, gimana kabar teman-teman hari ini? Pasti berbahagia ya. Satu minggu kemarin sudah lewat, pasti teman-teman punya banyak sekali cerita yang bisa teman-teman syukuri. Teman-teman bisa terima kasih sama Tuhan dengan semua ceritanya. Nah, kita mau mulai minggu yang baru lagi nih teman-teman. Kita mau mulai dengan beribadah kepada Tuhan. Mari kita bangun diri, kita bersemangat, kita menyembah Tuhan dengan lagu Taman Puji Tuhan. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siap, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan tak lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerap. Mari kita pun memuji dengan suara menggagah, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama beribadah online. Walaupun kami tidak dapat bertemu secara langsung, tetapi kami bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkatilah kakak-kakak pelayan yang akan membawa firman ini ya Tuhan. Dan berkati juga anak-anak yang akan menonton sekolah minggu ini ya Tuhan, agar kami dapat memahami isi firman tersebut. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik pasti masih semangat dong teman-teman semuanya. Nah, kita sekarang mau dengerin cerita kita minggu ini. Cerita kita minggu ini itu cerita tentang Raja Hizkia. Pada tahu nggak Raja Hizkia siapa? Nah, nanti kita akan mendengar bagaimana Tuhan memproses Raja Hizkia dan bagaimana Raja Hizkia itu membuktikan imannya yang terus berkobar. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan pasti harus terus juga berkobar kan, teman-teman? Mari kita bangun sekali lagi sebelum mendengar firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu tema kita pada hari ini, Apinya Terus Berkobar. Adik-adik, kita sudah bisa bersemangat untuk menyembah Tuhan. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita
kita menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan sambil menyanyikan pujian Murah Kasih. Kita berdoa adik-adik sebelum mendengarkan ceritanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami butuh tuntunan hikmat-Mu dan Roh Kudus-Mu ada dalam hati dan pikiran kami. Tuhan redakan segala pikiran-pikiran yang masih berjalan-jalan ke sana kemari, supaya kami juga boleh duduk diam mendengar firman-Mu, merenungkan dan melakukannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menuntun kami, membimbing kami di saat teduh ini, kami berdoa dan berserah. Amin. Teman-teman, mari kita membaca Alkitab dari 2 Raja-Raja 18 ayat 1-3 dan dilanjutkan 2 Raja-Raja 20 ayat 1-11. Hizkia Raja Yehuda. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu itu. Ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhirku kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum keluar dari pelataran tengah.
Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini, dari tangan Asyur. Aku akan memagari kota ini, oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu. Maka sembuhlah ia. Sebelum itu, Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur di belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Hizkia itu raja yang ke-13, adik-adik ya, Raja Yehuda. Nah, Hizkia ini adalah raja yang takut akan Tuhan, raja yang baik, raja yang memegang segala titah-titah Tuhan, berbeda dengan bapaknya ya, kalian lupa Raja Asa kalau nggak salah. Nah, Raja Asa tidak demikian, ayahnya tidak demikian, dia banyak mendukakan hati Tuhan saat itu. Tapi Hizkia anaknya otomatis menjadi raja, dan dia itu banyak melakukan hal-hal yang menyenangkan justru hati Tuhan. Segala titah Tuhan dia lakukan, segala hal yang Tuhan larang dia dia menghindari itu. Dan pada saat pemerintahannya Hizkia itu, Hizkia juga merubuhkan bukit-bukit buat bukit-bukit pengorbanan ya, tempat orang Israel suka datang ke sana, dan Hizkia membawa kembali orang Israel untuk beribadah di di pusat ibadah, yaitu kembali ke Yerusalem pada zamannya dia. Dan juga Hizkia, kesuksesan Hizkia adalah dia juga meremukkan ular tembaga. Adik-adik ingat ya, ular tembaga itu yang dibuat oleh Musa waktu Musa menuntun bangsa Israel, kan dia membuat ular tembaga pada saat itu untuk kalau ada orang yang dipagut ular, dipatuk ular itu, dengan memandang ular tembaga itu yang buatan Musa itu menjadi sembuh. Nah, tetapi perjalanan ke sini-sininya tongkatnya itu, yang kepala ular itu justru dipakai menjadi sesembahan oleh orang-orang Israel, dan itu dihancurkan juga oleh Hizkia. Dan banyak hal ya, Hizkia itu membuat terobosan-terobosan dan hal-hal yang baik untuk bangsanya, bukan saja baik untuk bangsanya tetapi juga menyenangkan hati Tuhan. Tapi di cerita ini Hizkia itu sakit keras. Gak cuma sakit keras adik-adik, tetapi juga dia sekali waktu ketika dia sakit keras itu, sakitnya apa ya? Sakitnya itu sakit kayak sakit kulit ya, kayak sakit bisul gitu, tetapi yang parah punya. Nah, umumnya sakit bisul itu walaupun parah itu tidak mematikan ya, tetapi keunikan dari sakit bisul yang diderita oleh Hizkia adalah Tuhan sampai menyuruh Nabi siapa? Kok kalian lupa? Yesaya ya? Ya, Tuhan menyuruh Nabi Yesaya untuk mendatangi Raja Hizkia. Untuk apa? Hanya untuk menyampaikan kabar duka, teramat duka, yaitu Hizkia ini melalui Nabi Yesaya ya, karena pada saat itu kalau Tuhan yang berbicara itu melalui nabi-nabi. Perjanjian lama itu gunanya nabi ya, sebagai alat penyampai pesan, pikiran Tuhan, maunya Tuhan itu disampaikan melalui nabi, bukan raja. Nah, Tuhan memakai Nabi Yesaya untuk menemui Raja Hizkia. Sampaikan pesan kepada seluruh keluargamu, karena kamu tidak akan sembuh lagi
dan kamu akan mati. Wow, itu pesan Nabi Yesaya dari Tuhan untuk Hizkia. Gimana coba perasaan adik-adik atau perasaan kita ya, ketika misalnya kita divonis, jangankan mati deh, tapi kalau divonis kita sakit kita nggak sembuh, ini pakai bonusnya, dan kamu akan mati dengan segera. Itu nggak hitungan minggu, nggak hitungan bulan ya. Kalau segera itu cuma hitungan hari atau hitungan jam bisa-bisa. Nah, ketika disampaikan itu, udah Nabi Yesaya sudah menyampaikan, dan dia keluar dari istananya si Raja Hizkia. Dan di situ Hizkia apa ya rasanya ya? Mungkin dia protes, mungkin karena Alkitab juga tidak mencatat itu. Tapi yang pasti Hizkia menangis dengan sangat. Apa artinya menangis dengan sangat, adik-adik? Ya, menangis dengan sangat itu kalian tuh membayangkan tuh lebih daripada meraung-raung. Atau kalaupun dia nggak meraung ya, nggak bersuara, tetapi mungkin dia tuh nangis yang sampai gemeteran, dia punya ini gigi atau apa gimana, terus sampai gemetar juga badannya, suaranya juga tersendat-sendat. Itu menandakan orang yang menangis dengan sangat ya. Orang yang belajar psikologi ya, coba kalian tanya ya, itu kalau orang sampai menangis dengan sangat mungkin sudah nggak bisa ngomong, tetapi cuma bisa berdoa. Dan doanya Hizkia saat itu di hadapan Tuhan, dia cuma bilang, Tuhan, saya ini hidup selama ini tidak menyimpang dari ketetapan Tuhan, saya setia. Adik-adik bisa lihat ya di ayat 3 mungkin ya, coba adik-adik lihat itu bahwa saya setia dengan ketetapan Tuhan. Tetapi Hizkia pun juga tidak artinya memprotes atau menuntut bahwa kok Tuhan kasih ini ke saya, tidak dicatat itu ya. Yang pasti Hizkia tuh merasa takut juga, dan dia merasa bingung karena sebagai seorang raja tugasnya banyak untuk negaranya, karena saat itu kerajaan Yehuda sedang dikepung oleh bangsa Asyur. Artinya dia harus memimpin peperangan ini, dia harus memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Dan pada saat divonis dia nggak sembuh dan dia akan mati, Hizkia belum punya anak. Kalau dia mati, siapa yang jadi raja? Kan biasanya kalau raja-raja itu kan menurun ya, dari ayahnya lalu ke anaknya gitu. Saat itu dia belum punya anak, tapi di cerita selanjutnya ketika Tuhan memberikan dia kesempatan hidup, setelahnya ya, baru dia punya anak. Nah, jadi Hizkia tuh berkecamuk dalam hatinya, tetapi dia dalam kekalutannya itu pun, dalam vonis matinya, dia juga tidak berbuat dosa dan tidak mengutuki Tuhan. Dia hanya bisa menangis, kepasrahan. Adik-adik, kalau kita menjadi Hizkia, lalu kita divonis tidak bisa sembuh, bahkan kita akan segera mati, kira-kira bagaimana perasaan kita ya? Tetapi bukan lebih dari itu. Ingat, cerita ini berlanjut tidak hanya sampai di situ. Belum keluar Nabi Yesaya dari istananya, lalu ketika dia di pelataran atau di teras istilahnya ya, Tuhan menyuruh Nabi Yesaya untuk balik lagi, masuk lagi, sampaikan langsung ke Raja Hizkia. Masuklah lagi Nabi Yesaya itu masuk ke dalam untuk menyampaikan lagi. Karena saat itu Tuhan ingin bicara juga ke Raja Hizkia. Apa pesannya? Maka berkatalah Nabi Yesaya ke Hizkia, Tuhan sudah mendengar doamu dan Tuhan melihat tangisanmu, maka kamu akan hidup 15 tahun lagi, dan luka dan sakitmu pun sembuh. Sakitnya Hizkia itu ya, yang tadi kayak borok gitu ya, kayak bisul gitu, tapi yang parah, dan itu akan sembuh dan kamu akan hidup 15 tahun lagi. Adik-adik, itulah keistimewaan Hizkia. Dia tahu kapan dia akan mati, yaitu sesegera mungkin, dan dia akan hidup 15 tahun lagi. Pertanyaannya ya, ini kita lupakan dulu nih Hizkianya. Seandainya kalau kita jadi Hizkia, atau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup lagi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, itu kira-kira kita mau hidupnya seperti apa ya? Apakah kita mau mengisi hal-hal kehidupan kita? Itu kesempatan ya, itu namanya kesempatan kedua adik-adik. Gak semua orang, bahkan mungkin cuman Hizkia yang dapat penawaran, dapat bonus hidup yang banyak orang dapat bonus hidup adik-adik ya. Kita suka banyak nonton ya,
orang lolos dari maut, lolos dari kecelakaan. Tetapi itu pun kita nggak tahu bahwa kapan dia akan dipanggil Tuhan. Tetapi Hizkia dengan detail, dengan telitinya Tuhan bilang 15 tahun saja. Ya, jadi dia hidup itu sampai umur berapa? Ya, adik-adik baca ya di perikop itu, baru kita hitung-hitungan pada usia berapa dia meninggal, kalau nggak salah 49-an deh gitu. Nah, tetapi adik-adik, ketika kita mendapat kesempatan hidup dari Tuhan, yaitu dari hari ke hari ya, kita mungkin nggak bisa jadi Hizkia, dan jangan pernah minta jadi Hizkia. Jangan mau, wah Hizkia bisa bukan tawar-tawaran, Hizkia bisa dapat bonus, kita juga mau. Ya jangan salah, sebelumnya juga Hizkia kan juga divonis mati. Nah, kita nggak mau kan ya begitu ya. Tapi kita nggak pernah tahu cerita hidup kita. Yang pasti kesempatan kita itu masih ada. Ketika Tuhan masih memberikan hari, Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, itu adalah kesempatan kita. Mau 1 tahun, mau 5 tahun, mau 10, atau mungkin kita hitungan hari, kita gak pernah tahu hidup kita ya. Mungkin ketika Kak Lia keluar dari sini itu selesai ceritanya Kak Lia, kita gak tahu juga. Tetapi artinya gak penting. Yang penting bagaimana kita menjalani hidup kita sebagaimana Hizkia menjalani kehidupan bonus 15 tahunnya dengan baik ya, dengan hal yang berguna. Tentunya juga Tuhan ingin kita ya diberikan usia yang panjang, pertambahan hari-hari itu berupa kesempatan, itu bisa nafas kehidupan, itu bisa juga ulang tahun itu juga termasuk di dalamnya ya. Makanya ketika ulang tahun buat anak-anak itu biasanya ulang tahun identik dengan kado dan pesta. Tetapi buat orang-orang yang sudah berumur ya, Kak Lia tahun depan sudah 50 tahun tahun depan. Buat ukuran orang-orang yang seumuran Kak Lia itu, biasanya kita udah gak mikirin pesta dan kado-kado lagi. Tetapi bisa diberikan Tuhan pertambahan usia itu adalah kesempatan. Selalu berpikir, aduh Tuhan masih memberikan kesempatan. Setiap ulang tahun kita selalu diajak untuk melihat 1 tahun ke belakang, kita ngapain aja ya, berguna gak hidup kita buat orang lain, buat Tuhan kita menyenangkan. Jangan-jangan Tuhan memberikan kita umur panjang, tetapi malah kita banyak hal-hal yang kita lakukan yang Tuhan gak suka. Kita malah menjadi batu sandungan buat orang lain, bikin Tuhan sedih, bikin orang tua sedih, bikin keluarga juga gak bangga dengan kita. Jangan-jangan begitu ya. Nah makanya setiap momen ulang tahun pakailah itu untuk melihat diri kita sebelumnya, dan jangan terus memikirkan kado ataupun pesta ya. Dengan kondisi pandemi ini juga kita belajar hidup itu memang dari hari ke hari aja ya, karena kita nggak pernah tahu, virus itu nggak kelihatan. Kak Lia kelihatannya mungkin saat ini lagi sehat, tapi bisa beberapa hari kemudian kita mendengar orang, atau mungkin kalian akan mendengar si ini tiba-tiba sudah nggak ada gara-gara virus yang tidak kelihatan. Betapa rentannya ya. Jadi tangisan kita, sakit penyakit, bahkan maut itu menandakan fananya hidup kita. Hanya pada Tuhan kita bisa kembali dan memohon dan berharap dengan tulus seperti Hizkia. Dia menangis dengan sangat. Adik-adik, hidup itu memang pemberian Tuhan. Namun mati pun juga wewenang Tuhan. Kita anak-anaknya memang diberikan kesempatan untuk menghampiri Tuhan. Kita diberi hak juga untuk memohon, meminta. Tetapi jawaban Tuhan, kedaulatan Tuhan, wewenang Tuhan atas hidup kita itu lebih tinggi daripada segala doa-doa kita ya. Hizkia Tuhan mendengar karena doanya. Tetapi bukan itu juga, Tuhan punya rencana tersendiri buat Hizkia. Biarlah itu menjadi ceritanya antara Hizkia dan Tuhan. Tapi Tuhan punya juga rencana buat hidup kita. Dan dari Hizkia kita juga belajar memohon dengan sangat, mengharap belas kasihan Tuhan dari hari ke hari, dari nafas ke nafas. Karena hidup itu kesempatan. Yuk kita nyanyi yuk adik-adik yuk. Pasti tahu lagu ini ya. Sama-sama ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan
lagu ini sambil meresapi maknanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dari Hizkia kami belajar bahwa kami dapat menghampiri Tuhan dengan hati yang hancur, dengan segala permohonan, karena kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang maha belas kasih, Tuhan yang mempunyai kehidupan pun Tuhan yang berkuasa atas kematian kami. Untuk itu Tuhan, biarlah kami mengisi hari-hari kami dengan berguna, dengan bermanfaat buat orang lain dan menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan kami sebagai ciptaan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mensyukuri hidup kami dan kami mau menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Teman-teman, udah denger kan tadi ceritanya gimana? Nah, kalian ngerti nggak ceritanya apa? Kesimpulannya apa? Ayo. Nah, itu dia benar teman-teman. Jadi, gimana kita bisa bersyukur kepada Tuhan untuk setiap umur, setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi ingat loh teman-teman, untuk umur panjang yang Tuhan berikan itu, kita juga terus pakai untuk memuliakan Tuhan dan untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Nah, sebelum kita menyelesaikan ibadah kita hari ini, mari kita memuji Tuhan lagi sekali lagi untuk memuji kemuliaan Tuhan dengan lagu Bila Kau Lihat Bintang Gemerlapan. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Nah teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan saat teduh. Kita ambil saat teduh sejenak ya teman-teman ya. Saat teduh dimulai. Nah, saat teduh selesai. Nah, teman-teman, ibadah kita udah selesai nih. Yeay. Nah, sampai jumpa minggu depan ya teman-teman. Semoga teman-teman selalu aman dan jaga kesehatannya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. God bless you. Hai adik-adik semuanya. Iya, ketemu lagi sama Kak Dia dan Kak Eci di sini. Iya, hari ini kita akan membawa sebuah informasi. Informasi apa nih, Kak? Pengumuman dong. Kita mau ada live streaming.
Iya, jadi memang itu setiap bulan akan kita lakukan ya Kak, live streaming. Iya, dengan tema yang beda-beda tentunya Kak ya. Dan juga cerita yang pastinya lebih menarik. Iya. Tema kita bulan ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Wah, kalau udah Bhinneka Tunggal Ika ini terkait dengan apa ya? Ada yang ingat Oktober ini tanggal 1 Oktober kita memperingati hari apa? Kesaktian Pancasila. Iya, Hari Kesaktian Pancasila. Jadi, kebaktian live streaming kita besok bertema tentang kesaktian Pancasila itu. Wah, berarti acaranya berbeda ya Kak dari yang sebelum-sebelumnya. Iya, bener banget Kak. Jadi kegiatan kita ini nanti akan diadakan tanggal 18 Oktober 2020. Itu hari Minggu ya. Minggu ketiga juga. Iya. Dan seperti biasanya, kelasnya juga akan dibagi menjadi dua yaitu kelas kecil dan juga kelas besar. Ya, kelas kecil akan diikuti oleh adik-adik kelas Batita hingga kelas sedang. Acaranya dimulai pukul 9. Kemudian untuk kelas besar akan diikuti oleh adik-adik kelas besar hingga remaja. Diadakan pukul 10.30. Dan seperti biasa, pastinya adik-adik perlu membawa yang namanya Alkitab, kemudian alat tulis, dan pastinya buku. Kuota. Iya, karena kita live streaming ya Kak ya, jadi perlu kuota tuh. Nah, karena kita pakai aplikasi Zoom, jadi adik-adik harus mendaftar dulu ya. Kita bisa mendaftar di nomor ini. Atau juga bisa lihat langsung informasi melalui sosial media kita di bawah ini juga. Oke, di sini ya. Oke deh, sekian informasi dari Kak Dian dan Kak Eci. Sampai ketemu di tanggal 18 Oktober. Bye.